A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk kali ini, saya akan menceritakan cerita yang berjudul Misteri Desa Terkutuk. Cerita ini ditulis bukan nama palsu. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link KBM yang saya sertakan ada di deskripsi. Di sana juga ada koleksi-koleksi cerita lain dari akun KBM bukan nama palsu. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Kita harus tinggal di mana, Pak? Tanya Nia duduk di kursi ruang depan rumah Pak Dirman. Setelah pulang dari musyawarah, Pak Dirman langsung ditodong pertanyaan oleh keluarganya. Dengan berat hati, ia menyampaikan hasilnya. Bagaimana kalau hujan? Debit sungai juga masih tinggi. Gak mungkin kita menyeberang, kata Nia lagi. Tolonglah, Pak. Saya juga mau nolong, Dok. Tapi mau bagaimana lagi? Kata Pak Dirman sama nelangsanya. Diam-diam saja, Pak. Bilang saja sama mereka kalau Bapak sudah mengusir kami, usul Nia. Tak bisa begitu. Kalau ketahuan, nanti malah keluarga saya yang diusir, ujar Pak Dirman. Maaf ya, Dok. Nia cemberut. Bagaimana ini, Mas? Tanyanya menoleh ke arah Fajar yang diam saja. Bahunya melorot, pandangannya terpaku ke meja di depannya. Sebagian hatinya menyesal telah kehilangan kontrol tadi. Sebagian lagi masih marah atas keputusan tak masuk akal yang dipilih warga. Mas, Abil yang duduk di sampingnya menggoyangkan pundak lelaki itu dengan lembut. Ia menatap semua orang dengan bingung. Malah ngelamun. Nia mengerucutkan bibirnya. Kita tinggal di mana? Belum sempat menjawab, sebuah ketukan terdengar membuat semua terdiam seketika. Pak Dirman melirik jam dinding yang bertengger di angka 22.15. Dengan penasaran, ia menyikap sedikit tirai jendela dan mengintip. Seseorang terlihat berdiri di depan pintu. Mbak Lastri, tanya Pak Dirman membuka pintu. Ada apa datang malam-malam? Tanpa berucap, nenek itu masuk. Ia mengulurkan plastik hitam kepada Nia. Gadis itu pun menerimanya dengan bingung dan ragu. Ia mengintip isinya yang ternyata adalah mangga. Masih tanpa suara, Mbak Lastri berbalik menuju pintu. Ia melangkah keluar rumah. Saat melihat sang nenek melewati pintu, Fajar menghentikannya. Sesuatu terbesit dalam pikirannya. Mbah, bolehkah saya dan Nia tinggal di rumah Mbah Lastri untuk sementara? Nia memelototi kakaknya. Bibirnya membuka tanpa suara. Kamu gila. Namun, Fajar mengabaikannya. Mbak Lastri menoleh. Ia melihat Fajar dan Nia bergantian, lantas mengangguk. Dengan tersenyum, Fajar berkata, Terima kasih, Mbah. Besok saya akan datang pagi-pagi sekali. Nenek tua itu kembali mengangguk. Ia lantas berbalik, melangkah dengan lamban ke jalan, lalu pulang. Kamu gila ya, Mas? Aku gak mau tinggal di rumah Mbah Lastri, kata Nia meletakkan plastik berisi mangga tadi ke meja. Kita gak punya pilihan, Dek. Warga gak akan berani menantang Mbah Lastri. Betul kan, Pak? Fajar meminta dukungan. Pak Dirman memberikannya dengan anggukan. Nah, itu artinya mereka gak berani mengusir kita lagi, katanya lagi.
Tapi Mas, Nia menelan ludahnya. Ia melirik Abel dengan pandangan meminta tolong. Namun, gadis itu hanya menunduk. Kenapa? Tanya kakaknya. Nia menggigit bibir. Ragu-ragu, ia lantas berkata, "Aku gak mau. Aku takut." Kenapa? Ya, orangnya begitu. Tunjuknya ke pintu, tempat di mana nenek tua itu tadi berada. Nyeremin. Dia kan baik, Dek. Nyatanya kasih kamu mangga. Dia juga nenek-nenek. Tidak mungkin bisa menyakiti kita. Dia lebih lemah dari kita. Masa begitu saja kamu takut? Nia mengerut. Tapi dia itu... Duh, Dek. Coba dong ngertiin keadaan kita. Kita gak punya pilihan. Kamu mau luntang-lantung di desa ini? Mau tidur di mana? Di saung? Nanti kalau kami Angga ngelonin kamu, gimana? Mau? Mas, hardik dia kesal. Gak mau kan? Ya sudah. Jalan satu-satunya adalah kita tinggal di rumah Mbak Lastri sampai sungai surut. Kita kan bisa minta ngadain rapat lagi. Lagian sih, Mas Fajar gak bisa ngontrol mulutnya. Loh, ngontrol mulut gimana? Kamu gak tahu sih pendapat mereka. Mereka itu butakan kebenaran yang jelas di depan mata, Dek. Fajar kembali emosi. Sudah, kalau memang kamu gak mau tinggal di rumah Mbah Lastri, kamu boleh berkeliaran di desa ini. Jadi asistennya kami Angga juga gak apa-apa. Nia memelotot. Gak lucu. Singkat cerita, rumah Mbah Lastri tak jauh dari sungai, tepat di ujung desa. Meski tidak mewah, namun terlihat bersih. Pohon nangka berdiri menjulang di halaman. Di bawahnya ada linca, tempat duduk panjang dari susunan bambu. Di paku menempel batang pohon. Di teras, terlihat 2 kursi rotan reot panjang, berjajar di samping kiri pintu. Temboknya masih menggunakan papan kayu, namun tampak kokoh. Atapnya rendah, khas rumah joglo. Saat Nia memasuki rumah itu keesokan paginya, 3 kursi terlihat mengelilingi meja kayu sederhana, bertaplak gambar bunga kenanga. Mbak Lastri duduk di salah satu kursi. Di depannya terdapat kue kudapan dan secangkir teh. Silakan duduk, kata Mbak Lastri yang mengetahui tamunya sudah datang. Tanpa ragu, Fajar melangkah di lantai yang masih berupa tanah, mendekati nenek tua itu, kemudian duduk di sisinya tanpa melepas sandal. Ia membawa bungkusan kecil berisi pakaian pemberian Pak Dirman dan Bu Dirman untuknya dan Nia. Ia lantas menoleh ke arah adiknya yang masih berdiri diam di belakang pintu. Dengan kedikan kepala dan pelototan, ia menyuruh adiknya ikut duduk. Dengan berat hati, Nia menurut. Kalian saudara? Tanya Mbak Lastri menatap Nia. Iya Mbah, Nia adik kandung saya, jawab Fajar. Kalian dari mana? Tanya nenek itu lagi, masih memandang gadis di depannya. Nia gugup. Ia melirik kakaknya. Kami dari Sragen. Lagi-lagi Fajar yang menjawab. Kenapa bisa sampai ke sini? Mbak Lastri belum mengalihkan pandangannya. Kami tersesat saat di hutan, jawab Fajar lagi. Mbak Lastri akhirnya menoleh. Matanya yang keruh menatap lelaki itu lekat-lekat. Tersesat atau sengaja masuk ke sini? Fajar terkesiap.
Kami tersesat, Mbah. Untuk apa kalian ke hutan? Tanya kembali menatap Nia. Gadis itu menunduk, meremas jari-jarinya dengan gugup. Ada acara kemah di hutan. Lalu tidak sengaja kami terpisah dari rombongan. Dan perkataan Fajar dipotong Balastri. Saya tak suka dengan manusia pembohong. Seketika mulut Fajar terkunci. Kami, kata Nia tergagap. Saya melihat kalian dikejar-kejar, kata Balastri lagi. Nia menarik napas dalam-dalam. Iya, Mbah. Kami melarikan diri dari orang jahat. Balastri menatap gadis itu dengan intens. Keheningan membuat jantung Nia berdegup lebih kencang. Gadis yang memakai overall pendek itu merasa takut saat pandangan sang nenek menghujamnya, seolah sedang membedah pikirannya. Meski saudara, kalian tetap tidur di kamar terpisah. Apa tidak keberatan? Akhirnya Balastri mengakhiri keheningan itu. Fajar menggeleng. Tidak masalah kok, Mbah. Di rumah Pak Dirman juga begitu. Di sini hanya ada 3 kamar. Tetapi kamar yang ada di sana. Balastri menunjuk ruang paling pojok yang pintunya digembok. Tidak boleh dibuka. Jadi, kamu tidur sendiri di kamar di sampingnya. Sedangkan adikmu tidur bersamaku. Nia memandang kakaknya penuh arti. Ia mengerucutkan bibir, merajuk dalam diam. Fajar yang menangkap isyarat itu lantas berkata, Saya tidur di luar saja, Mbah. Balastri mengernyit. Ia menatap tamunya bergantian. Tanpa disadari, Nia mengangguk-angguk kecil. Kalau kalian maunya begitu, baiklah. Kamu bisa menggunakan dipan di sana, kata pemilik rumah itu, menunjuk keranjang dari kayu di pojok ruangan, tepat di belakang kursi yang diduduki Nia. Dipan itu sangat sederhana dan terlihat reot, dengan alas susunan bambu yang tertutup tikar. Terima kasih, Mbah. Tapi ingat, jangan sekali-kali membuka kamar di pojokan sana. Balastri lantas bangkit, tertatih-tatih melangkah ke pintu belakang. Asap pekat terlihat mengepul dari sana. Nia menelan ludah. Ia mengambil bungkusan yang dibawa kakaknya, lantas memasuki kamar tempatnya akan tidur. Suasana kamar sangat engap. Terdapat sarang laba-laba yang sudah rusak menggantung di sudut. Kelambu baru terpasang di sekeliling ranjang sederhana. Meja kecil berlaci berdiri, menempel tembok dari kayu. Selain kedua benda itu, tak ada apa-apa lagi di sana. Nia memasukkan baju-baju pemberian keluarga Dirman ke laci. Setelah selesai, ia merebahkan diri ke ranjang. Pandangannya tertuju ke jendela kayu yang tertutup. Ia lantas bangkit dan membukanya. Sorot matahari yang panas merangsek masuk, membuat matanya silau. Dalam jarak kira-kira 100 meter, ia dapat melihat kilauan air sungai terpantul di sisi tanggul yang miring. Udara terasa menyengat, membakar kulitnya yang mulus. Harum padi yang sedang berfotosintesis menguar. Terhirup hidungnya yang mancung. Sesaat, ia teringat akan kampung halamannya. Nia. Fajar melangkah setengah ke pintu. Aku pergi keluar dulu. Mau kemana? Tanya Nia menoleh. Sebentar saja. Fajar lantas pergi. Gadis berbulu mata lentik itu menutup jendela.
Ia bingung harus berbuat apa saat di rumah Pak Dirman. Pada jam-jam seperti ini, dia akan membantu Abel memasak. Namun di sini, ia tak mau. Gadis itu takut berada dekat dengan Mbah Lastri. Nia kembali duduk di tepi ranjang. Ia memeriksa luka di kakinya yang hampir pulih. Dalam hati, ia memuji perawatan yang dilakukan Abel. Matanya tak sengaja menatap sebuah kunci yang tergantung di dinding kamar. Dengan penasaran, ia mengambilnya, meneliti dan mencoba memasukkannya ke dalam pintu kamar. Namun, kunci itu tak cocok. Ia lantas keluar rumah, mencoba memasukkan kunci ke pintu depan. Lagi-lagi tak cocok. Sekilas, ia berpikir dan menebak pintu mana yang cocok. Rasa penasaran mengalahkan akal sehat. Nia menengok sang pemilik rumah yang sedang sibuk memasak di dapur. Dengan nekat, ia memasukkan anak kunci itu ke pintu kamar yang ada di pojok. Hawa dingin menerpa wajah ketika gadis itu membuka kamar. Bau harum bunga menyengat hidungnya. Cahaya yang masuk ke sana hanya berasal dari pintu yang dibukanya. Nia harus memicingkan matanya agar dapat melihat isi kamar. Setelah mampu beradaptasi, ia melihat dua gundukan tanah di kamar. Dua nisan yang menandai siapa pengisi gundukan itu berdiri sejajar. Tulisan Truno Wijaya Kusuma dan Dania Wijaya Kusuma terbaca dalam keremangan. Bunga beraneka warna tersebar di atas kedua kuburan itu. Di tengah-tengah terdapat sebaskom air berwarna pekat. Gadis itu masuk, lantas mendekat. Matanya mengernyit menatap air di antara kedua kuburan. Ia mengulurkan tangan, menyelupkan satu jarinya ke baskom. Kulit putihnya berubah merah. Ia mengendus dan bau amis tercium. Rupanya, isi baskom itu adalah darah. Seketika, Nia keluar dan kembali mengunci kamar itu. Ia mual. Betul apa kata Abel, nenek itu adalah penyihir. Menurutnya, mengubur orang di dalam rumah adalah tindakan tak waras. Gadis itu segera mencari kakaknya, tetapi tak kunjung ketemu. Ia harus memberitahu Fajar dan berharap kakaknya berpikir ulang untuk tinggal di sana. Mas Fajar," serunya. Namun kakaknya tidak menjawab. Nia berkeliling rumah dan menghindari bagian belakang tempat Mbak Lastri menyiapkan makanan. Di samping rumah, dekat tempat sampah terdapat gundukan lagi. Nia tak sengaja menjejaknya. Burung-burung dengan kepala terputus teronggok di sana. Gadis itu tak tahan lagi. Ia pergi. Di tempat lain, Fajar penasaran dengan rumah gerbang. Mumpung masih siang, ia pergi ke sana. Ia tak percaya adiknya mirip seseorang di desa itu. Setelah berjalan beberapa waktu, ia sampai ke rumah itu. Tak sulit untuk menebak rumah mana yang dimaksud. Gerbang emas terlihat mengelupas. Bangunannya tampak mewah dan elok, tetapi sangat berantakan dan kotor. Ya, pasti inilah rumah gerbang. Batin pemuda itu yakin. Fajar memasuki halaman. Ia mengitari rumah hingga ke jendela yang pecah. Lelaki itu mengintip ke dalam. Sebuah ranjang kotor dengan kelambu sobek terlihat acak-acakan. Di sampingnya ada meja rias besar dengan cermin yang sudah retak, memantulkan pintu kamar yang terbuka. Di sana tersusun tumpukan figura-figura. Dengan gesit, lelaki itu melompat masuk dari jendela. Ia mengamati lukisan besar tergantung miring di dinding. Matanya mengernyit, menerka gambar apa yang terampil pada lukisan itu. Namun, ia gagal karena sebagian besar kanvasnya terkoyak. Meski begitu, ia tahu bahwa lukisan itu merupakan lukisan potret. Ia lantas mendekati meja rias. Semua tampak berdebu.
kecuali figura-figura yang tersusun di sana. Lelaki muda itu menduga bahwa seseorang telah kemari dan melihat isi figura itu tak lama sebelum dia datang. Penasaran, Fajar mengambil figura paling atas dan mengamatinya. Sesaat ia menyangka bahwa itu adalah foto Nia, seorang wanita berpostur langsing, tampak anggun dalam potret. Ia memakai dress tanpa lengan selutut dengan kerah tinggi, menutupi dadanya. Rambutnya yang tersanggul rapi ke belakang menambah keanggunan. Ia tersenyum ke arah kamera. Nama Desi tergurat di sudut gambar. Benar-benar mirip. Gumamnya mengembalikan figura itu ke meja. Fajar lantas mengambil figura lain. Kali ini foto keluarga. Desi masih menggunakan dress yang sama, berdiri dengan pose hampir serupa. Di sebelahnya berdiri dengan gagah suaminya yang sedikit tambun. Ia menggunakan jas biru dongker, berusaha menutupi perutnya yang menonjol. Raut wajahnya ramah dengan mata lebar yang polos. Saat melihat itu, Fajar mengira umur Pak Truno jauh lebih tua dari Desi. Terdapat keriput samar di sudut matanya. Meski begitu, kulitnya yang bersih membuatnya tampak seperti bangsawan. Rambutnya ikal tersisir rapi ke belakang. Ada uban di dekat kedua telinganya. Di antara mereka berdua, terlihat seorang gadis kecil berdiri dengan dress sama seperti ibunya. Matanya yang besar menatap kamera, tampak kaget. Bibirnya yang mungil mengatup. Rambut panjangnya dikuncir dua ke samping, ikal seperti boneka. Untuk ukuran bocah, dia termasuk gadis yang cantik. Usianya Fajar perkirakan sekitar 5 tahunan. Dalam hati, Fajar menyayangkan nasib gadis cilik itu. Suara benda jatuh mengagetkan lelaki itu. Ia menoleh ke arah pintu yang menjeblak menutup. Jantungnya berdegup kencang. Ia mendesah saat angin berembus, menerbangkan tirai-tirai. Cuma angin rupanya, pikir Fajar tenang. Ia lantas mengembalikan figura foto ke meja. Matanya terpaku menatap cermin di depannya. Pergi dari sini, tertulis di cermin, tepat di hadapan pemuda itu. Tintanya menggunakan darah, mengalir turun perlahan, membentuk jalur vertikal. Di tempat lain, Bel, mata Nia memandang gadis di depannya dengan memelas. Please. Ia menangkupkan tangannya ke depan. Maaf Mbak Nia, aku sudah bilang Bapak, tapi tetap gak boleh, ujar gadis berlesung pipi itu, sama melasnya. Aku takut tinggal di rumah Mbah Lastri. Setelah keluar dari rumah Mbah Lastri, Nia mencegat Abel yang telah pulang dari mengantar makanan ke ladang. Mau gimana lagi Mbak? Saat ini kalian gak punya pilihan. Abel melirik kanan dan kirinya. Aku takut keluarga kami dalam masalah kalau Mbak Nia ngeyel. Wajah Nia menekuk. Kenapa sih warga gak ngebolehin kita tinggal di rumahmu? Mereka tega amat. Kita salah apa coba sama mereka? Abel menggaruk-garuk tengkuknya. Aduh, gimana ya Mbak? Masalahnya warga desa Anglong ini masih berpikiran sempit, masih percaya tahayul. Pokoknya kalau orang asing datang ke sini, mereka pikir akan membawa petaka. Keyakinan itu diperkuat saat Pak Truno datang ke sini 10 tahun yang lalu. Nia mengentakkan kakinya dengan kesal, lalu duduk di batu di samping Abel, menyilangkan kakinya yang panjang. Kamu juga? Aku sih enggak Mbak, tapi aku gak bisa berbuat apa-apa selain menerima keputusan musyawarah itu.
Tadi saja beberapa orang ke rumah untuk mengecek apakah kalian sudah pergi atau belum. Untungnya sudah. Kalau belum, bisa-bisa kalian diseret. Kok kejam amat sih? Gadis yang memakai setelan lusuh itu mengangkat bahunya sekejap. Ia meletakkan bakul ke samping. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like. Dan bagi yang belum bergabung, silakan untuk subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.